Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang hari ini boleh kami tapaki ya Bapa. Terima kasih karena Engkau begitu baik dan begitu mengasihi kami. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau berkenan menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mohon penyertaan dan pelindungan yang datangnya dari Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 117 ayat 1 sampai dengan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Nya, karena Dialah satu-satunya Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Mari kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian pujian nomor 32, puji namanya. Kita akan pujikan bait 1 ref, bait 2 ref, intro bait ketiga, kemudian ref 2 kali. Seribu lidah berpadu, terpujilah nama Tuhan. Sekalian nyanyi bagimu, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Nama Yesus menghiburkan, terpujilah nama Tuhan. Dan nyanyian kesayangan, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Intro. Kuasa dosa binasa, terpujilah nama Tuhan. Bersihlah najis dan noda, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali.
Mari kita akan bersama-sama bersaat teduh, kita merenungi setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin di tahun 2020 ada tangis, ada tawa yang kita lalui, tetapi kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Dia, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita dengan kesungguhan hati memuji dan menyembah Dia. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan muji Tuhan kembali dalam nyanyian pujian nomor 156, Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku, betapa sukacitaku, kemana saja
Bapa yang di surga, kami percaya kepadamu bahwa Engkaulah penuntun hidup kami, hingga kami saat ini percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus, yang telah memulai tahun yang baru, yang telah menuntun kami ya Tuhan, sehingga Engkau bawa kami ke tempat ini, di tempat perjumpaan kami dengan Tuhan dalam ibadah raya hari ini. Kami merindukan Bapa ketika hari ini waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Berbicara dan berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, agar kami mengerti bagaimana Tuhan menjadi penuntun hidup kami layaknya seorang gembala bagi kami. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru tahun 2021. Ini adalah minggu pertama di bulan Januari ini. Bersyukur saya diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Tema yang diberikan adalah pada bulan Januari adalah Tuhan Gembalaku. Maka ketika saya dipercaya Pendeta Immanuel untuk menyampaikan firman Tuhan, saya menemukan sebuah ayat firman Tuhan yang menurut saya menarik, dan ketika kita baca memang sungguh-sungguh menarik. Mari kita membuka Alkitab kita pada Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat semua akan membaca ayat yang genap. Baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah, membaca yang genap bergantian dengan saya. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam kebenaran firman Tuhan ini, Dia menggambarkan, Dia mengumpamakan bahwa Dia adalah gembala. Gembala yang baik. Gembala yang baik tidak bisa dibandingkan dengan pribadi manapun. Tidak dapat disamakan dengan siapapun. Maka di dalam pasal 10 ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada orang-orang yang sepertinya gembala, tetapi pada dasarnya mereka adalah pencuri yang bukan benar-benar gembala. Dan ketika dia menggambarkan bahwa dia adalah gembala, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu diulang kembali dengan ayat yang ke-15 itu, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dua kali Tuhan mengatakan gembala yang baik adalah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya.
pada ayat 15, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nanti kita akan mendapatkan atau menemukan 3 alasan atau 3 landasan mengapa kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita. Dan nanti kita memiliki pengakuan benar bahwa dialah satu-satunya gembala yang baik. Ya, terus. Ya. Seorang gembala yang baik dikatakan di sana adalah yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Lalu seorang gembala yang baik yaitu mengenal dan dikenal oleh Bapa. Yang ketiga adalah mengenal dan dikenal oleh domba-dombanya. Mengenal dan dikenal oleh domba-dombanya. Pengertian dari kata gembala, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu dalam Yohanes dipakai 2 kata, yaitu kata poimen dan kata bosko. Yang semuanya adalah untuk menggambarkan fungsi dan sifat seorang gembala. Jadi kalau kita memperhatikan pada Yohanes 21 ayat 15 dan 17, ketika Tuhan Yesus memberikan mandat kepada Petrus, ini mandat istimewa Bapak Ibu dan Saudara, karena di beberapa ayat seperti Matius, Lukas, Markus, mandatnya, amanatnya adalah untuk memberitakan Injil. Tetapi dalam Yohanes ini, amanat yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus dan tentunya kepada rasul-rasulnya adalah gembalakanlah domba-dombaku. Untuk menggembalakan mereka. Maka seorang gembala, dia akan memiliki fungsi dan sifat yang menteladani atau sama seperti Yesus yang telah menggembalakan umatnya. Di dalam menggembalakan domba, kalau seorang gembala, itu oleh Daud digambarkan bagaimana ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, maka di sana kita menemukan setidaknya ada 5M bagaimana Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala yang baik, sebagai gembalanya, dia gembala akan membaringkan dombanya di padang rumput yang hijau. Kemudian membimbing ke air yang tenang supaya domba-dombanya menikmati kesegaran air untuk diminum. Kemudian menuntun kepada jalan yang benar. Dan menyediakan hidangan walaupun atau sekalipun di hadapan bahaya atau lawan-lawannya. Dan juga Daud menyatakan bahwa Tuhan itu mengurapi kepala dengan minyak. Itu yang digambarkan dalam Mazmur 23. Dalam perkara ini Bapak Ibu dan Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 23. Kita akan memperhatikan pada ayat yang terakhir pada Mazmur 23 itu. Sudah menemukan? Ayat 6, saya akan membaca dari tempat ini.
Bapak, Ibu, dan Saudara menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kerinduan Daud ketika dia digembalakan oleh Tuhan, maka dia rindu sepanjang hidupnya, sepanjang masa yang berjalan, dia bersama-sama dengan Tuhan. Akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Itu kerinduan daripada Daud. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa itu bisa kita pahami bahwa ini adalah hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Inilah kerinduan domba-domba, tentunya juga kerinduan kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara rindu akan ditempatkan di rumah Tuhan sepanjang masa atau di dalam kerajaan surga, rindu? Kita ingin? Pertanyaan untuk direnungkan adalah siapa yang mau duluan? Bersama Tuhan sepanjang masa, berarti hidup kekal di surga. Itu ya, bukan di dunia ini. Pertanyaan untuk kita renungkan, siapa yang mau duluan? Ada yang mau duluan? Ya, kalau mau menikmati kerajaan surga, semua mau, ya semua mau. Siapa duluan? Pada apa? Sembunyi. Sembunyikan tangan untuk mengakui itu. Kenapa? Kalau kita disuruh duluan gak mau, karena kita masih ingin menikmati hidup ini. Untuk apa? Tentu untuk melayani Tuhan, tentu untuk melayani keluarga, tentu untuk melayani orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus. Masih ada hal yang penting menurut kita, maka kita belum siap ketika kita harus mendahului untuk diam di kekekalan. Ini wajar, karena kita masih masih rindu menikmati kehidupan, khususnya di tahun baru ini. Tidak salah Bapak, Ibu, dan Saudara ketika kita tidak mau duluan. Cara kita untuk tidak mau duluan, maka kita menjaga apa? Kesehatan. Ya. Adanya masker yang harus kita pakai untuk apa? Menjaga. Melindungi kita, supaya kita tidak menjadi orang yang nanti menjadi orang-orang yang sia-sia. Kecerobohan kita tanpa masker, tanpa menjaga kesehatan justru akan membuat kita sengsara atau celaka. Jangan sampai itu terjadi. Walaupun kita yakin bahwa kita nanti ketika mati, kita akan masuk ke surga sesuai dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Langsung saja kita akan kembali kepada Yohanes pasal 10. Pada poin yang pertama kita perhatikan di situ Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Yang pertama adalah alasan mengapa kita menjadikan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Yaitu karena Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hari ini adalah hari ke-10 setelah kita merayakan Natal tanggal 25 Desember kemarin. Pada tanggal 3 ini, apakah semarak Natal masih ada dalam hati kita? Apakah masih kita nikmati itu? Setidaknya ketika kita masih merasakan semarak daripada Natal, kita mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah yang maha mulia dan agung, Dia telah turun dari tahtanya yang kudus. Tahtanya yang mulia itu untuk lahir di mana? Di kandang. Dia rela turun dari tahtanya dari surga, itu Ia lakukan untuk manusia. Jadi ketika Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya, maka
Tuhan melakukan, memberikan segala sesuatu, memberikan apapun kepada manusia atau untuk manusia. Dia menjadi hina padahal dia tidak hina, yaitu karena salib padahal dia mulia. Dia rela memberikan nyawanya. Apapun dia lakukan untuk keselamatan manusia, tetapi apa yang dilakukan manusia untuk Tuhan? Perenungannya begini, Tuhan telah melakukan segala sesuatu untuk manusia, apapun Tuhan lakukan untuk manusia. Tapi pertanyaan adalah, apakah manusia mau melakukan apapun untuk Tuhan? Yesus telah turun dari surga, dia menderita di kayu salib untuk melakukan penyelamatan pada manusia. Tetapi apakah manusia, orang-orang yang dikatakan Kristen, mau melakukan apapun untuk Tuhan? Jangan-jangan ada yang tidak melakukan apapun untuk Tuhan. Untuk beribadah, untuk sekolah minggu, untuk persekutuan-persekutuan yang lain, bisa saja kita menjadi orang-orang Kristen yang ogah-ogahan. Melakukan pelayanan ketika repot, ketika mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangkaian Natal itu, ada saja orang yang ogah-ogahan, yang tidak mau melakukan apapun untuk Tuhan. Padahal Tuhan Yesus telah melakukan segalanya, apapun dia lakukan. Bahkan dia mau memberikan nyawanya untuk menyelamatkan manusia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, refleksi bagi kita adalah apa yang akan kita perbuat untuk Tuhan di tahun 2021 ini. Apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan untuk Tuhan? Untuk memuliakan Tuhan, untuk sebagai give thank, terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Renungkan itu yang pertama. Yang kedua, mengenal dan dikenal oleh Bapa. Itu ada pada ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Mengenal dan dikenal Bapa. Mengenal dan dikenal sama dengan saling mengenal. Untuk memahami ini, dalam hal kenal mengenal ini, mari kita membuka Yohanes 8 ayat 42. Yohanes pasal 8 ayat 42, kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 8 ayat 42. Sudah menemukan? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Saya baca ulang, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Bapa. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, aku keluar dan datang dari siapa? Keluar dan datang dari Bapa. Itu berarti Tuhan Yesus mengenal dari mana dia berasal. Dia keluar dan datang dari Bapa. Maka Bapa dan Tuhan Yesus saling mengenal. Mengenal Bapa. Kalau saya menggambarkan, mungkin ini enggak begitu tepat, tapi sangat mewakili. Ada orang yang mengandung, hamil. Ada yang bahasa yang kurang pas itu bunting. Tapi coba kita pakai istilah berbadan dua. Jadi ketika seorang
perempuan berbadan dua, kan pasti akan melahirkan nih. Ketika apakah betul-betul dia badannya dua gitu ya? Bukan, hanya menggambarkan saja. Tapi ketika anak ini sudah lahir, badannya kemana? Keluar badannya. Lahirlah seorang anak. Maka ketika ada lahir seorang anak, orang tua akan mengenal mana anaknya, mana yang bukan. Betul tidak? Akan dikenal. Yang bukan anaknya nggak dikenal, bukan. Tapi yang keluar dari dirinya dia akan mengenal segala ciri-cirinya. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki dikenal, dipahami. Lalu seorang anak yang dilahirkan atau yang keluar dari badan orang tua ibunya itu juga akan mengenal ibunya. Dari sejak memandikan sudah dilihat, menemani, dan berbagai hal yang dilakukan oleh seorang orang tua khususnya ibu kepada anaknya. Maka dengan begitu akan saling mengenal. Baik secara akal maupun secara batin. Sehingga ketika terjadi sesuatu gitu ya, anaknya di Palembang, ibunya di Jawa gitu, ada sesuatu itu terasa. Merasakan, kenapa? Karena mengenal, memiliki kesamaan perasaan. Jadi Tuhan Yesus itu mengenal Bapa, Bapa mengenal Tuhan Yesus. Bahwa Yesus ini datang dan keluar dari Bapa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dalam hal ini memahami Tritunggal, bukan hanya sekedar jumlah. Bukan sekedar jumlah, tetapi bagaimana Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu menyatakan dirinya. Bagaimana Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyatakan dirinya. Terus ya, ini gambar Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Pada waktu dibaptis dan keluar dari air, terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa mengenal siapa yang dibaptiskan Yohanes ini. Karena saling mengenal. Terus Yesus Kristus itu menyatakan nama Bapa, yaitu nama yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Jadi Yesus Kristus itu namanya itu bukan sekedar nama yang diberikan manusia, tapi nama itu yang diberikan oleh Allah. Dengan nama Immanuel, Yeshua HaMashiach, dengan nama Yesus Kristus, itu nama bukan sekedar dia punya nama sendiri. Sama seperti orang-orang dari Sumatera Utara, ya. Namanya pasti nama bapaknya, enggak mungkin nama ibunya. Ya Pak Aro ya, pasti nama bapaknya yang diberikan untuk anaknya, bukan nama ibunya. Supaya apa? Mengenal, mengetahui akan kedekatan hubungan itu yang saling mengenal. Yesus sungguh-sungguh mengenal Bapa. Dan sekali lagi saya mengajak kita membaca di dalam Yohanes 17. Apa akibatnya ketika kita itu mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa? Yohanes 17 ayat 3, kita baca bersama-sama. Yohanes 17 ayat 3, kita baca bersama-sama. Sudah menemukan? Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi siapa yang mengenal baik Bapa maupun Anak, dia akan mengalami hidup kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, Gembala yang baik ini,
yang telah Engkau utus. Jadi pengharapan kita akan hidup kekal itu ketika kita mengenal Bapa maupun Anak. Mereka pribadi yang saling mengenal, yang adalah gembala kita. Yang terakhir, kita memperhatikan Yohanes pasal 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14, yang terakhir di situ. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes pasal 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika ada dua orang berkenalan, oleh karena mereka akrab, karib, maka kapanpun itu, waktu perjumpaan yang lama sekali tidak terjadi, tidak akan membuat lupa. Itu berarti apa? Sahabat, karena karib, karena kenal. Mengenal dari kata ginosko yang artinya paham dan memahami luar dalam. Jadi kita harus paham siapa gembala kita, Tuhan Yesus itu luar dalam. Dia yang telah memberikan nyawanya tadi. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia satu-satunya nama di atas segala nama. Melalui proses perkenalan, setelah kenal, Tuhan Yesus memberikan tanda kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Pada zaman Musa, supaya orang-orang Israel itu tidak mengalami kebinasaan, tanda yang diberikan adalah tanda darah di setiap atas ambang bawah rumah setiap bangsa Israel, supaya mereka tidak mengalami kebinasaan. Karena ketika akan dibinasakan, ketika malaikat maut mengetahui mana ada tanda itu adalah umatku, maka diselamatkan. Maka tidak mengalami kebinasaan. Lalu ketika Tuhan Yesus Kristus menjelma menjadi manusia itu, Dia memberikan tanda bahwa setiap orang yang menerima percikan darahnya akan diselamatkan. Nah, tanda darah ini yang akan memungkinkan, memastikan apakah kita akan diselamatkan atau tidak, apakah kita umatnya atau bukan, apakah kita domba-dombanya atau bukan. Dan pada masa kini, tanda yang diberikan oleh Allah kepada domba-dombanya adalah meterai Roh Kudus. Kita membuka Efesus pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, ditandai. Jadi yang membuat kita itu menjadi umat Tuhan yang diselamatkan atau tidak bukan agama kita Kristen. Tapi apakah ada tanda penerimaan percikan darah Yesus dan juga apakah ada meterai Roh Kudus? Apakah Roh Kudus tinggal hidup di dalam kita?
Yesus Kristus mengenal kita begitu dalam, maka ditandai, dan kita mari mentandai bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segala bentuk kesetiaan kita, pengorbanan kita, pengabdian kita, dan apapun yang Tuhan minta berikan. Kenapa? Karena Tuhan telah melakukan apapun untuk kehidupan kita, untuk keselamatan kita. Yang terakhir, barang siapa mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, maka Tuhan akan memelihara. Makanan, minuman, pakaian, sandang, papan, Tuhan akan mencukupkan. Amin. Tuhan akan pelihara. Jika kita adalah mengenal Tuhan Yesus, maka Tuhan akan melindungi kita, menyertai, menggendong ketika sakit, membalut ketika luka, menopang atau memapah ketika tidak mampu berjalan. Dan inilah dia pengakuan yang harus kita miliki, bahwa Yesus Kristus adalah gembala kita, gembala agung kita yang begitu baik dan teramat sangat baik. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mencerahkan kita dan memberikan kita motivasi, landasan yang kuat mengapa kita mengakui bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Apapun yang sudah kita dengar Bapak Ibu dan Saudara, mari kita meresponinya. Mari kita tundukkan kepala. Kita menyambut firman Tuhan dengan sebuah respon. Tuhan adalah gembalaku. Kami mohon singer, worship leader untuk naik ke atas. Tuhan adalah gembalaku, takkan Mari meresapi syair demi syair yang tertuang dalam pujian ini. Betapa nikmatnya ketika kita di dalam penggembalaan Tuhan. padang yang berumput hijau, Dia membimbingku Ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelam. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar,
Bapa kami yang di surga, Engkau adalah gembala kami. Jangankan untuk kebutuhan jasmani kami Tuhan, kebutuhan akan kekekalan kami pun Tuhan perhatikan. Jangankan untuk makan minum pakaian kami, bahkan jaminan kehidupan pun Tuhan sediakan. Bahkan Engkau menyatakan bahwa Engkau akan menyertai. Ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus Gembala kami yang baik, begitu dalam kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau telah memberikan diri-Mu, nyawa-Mu sebagai tebusan atas kami. Pengorbanan-Mu itulah yang membuat kami percaya, menjadikan Engkau sebagai gembala yang baik. Engkau mengenal Bapa dan Engkau dikenal Bapa. Maka ketika Engkau membukakan pikiran kami, pengertian kami, bahwa setiap orang yang mengenal baik Bapa maupun Yesus Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan, kami yakin dan sangat yakin bahwa Engkau adalah gembala yang baik yang akan menggembalakan hidup kami. Dari sekarang ini, di hari kedua, ketiga, tahun baru ini, untuk kami menjalani sepanjang tahun ini. Tuhan, Engkau adalah gembala kami, karena Engkau mengenal kami, dan kami mengenal Engkau. Itulah sebabnya kami tidak ragu menjadikan Engkau sebagai gembala kami, Tuhan kami, sebagai Allah kami. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu ya Allah Roh Kudus. Meteraikan agar firman-Mu tinggal tetap dalam hati kami, dalam hidup kami, hingga sampai akhirnya Engkau mendapati kami tetap setia kepadamu. Ketika kerinduan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami percaya Engkau akan menempatkan kami kepada kekekalan dalam surga-Mu ya Tuhan, yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membacakan pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Untuk ibadah minggu pada tanggal 10 Januari 2021 akan dilaksanakan secara langsung dan live streaming pada jam 9 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Steve Knight. Silahkan sidang jemaat dapat mengkonfirmasi kehadiran melalui via telepon gereja yang tertera pada layar. Diingatkan kembali bahwa kapasitas ruangan ibadah pada tempat kita adalah 120 orang dengan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan dan persepuluhan, sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga, dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Atau persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja dengan Bank BCA, nomor rekening ada di layar.
atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Lorencia Agnes, atau juga persembahan dapat diberikan melalui kode berkat QRIS dari Bank BCA. Video cara transaksi akan dikirim melalui WA Jemaat. Pesan dari Gembala Sidang, diberitahukan dan mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk rencana pemberkatan pernikahan Pendeta Muda Artinus Telam Benua dengan Marcella Meriahati Hareva yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2021 di Gereja Baptis Indonesia Palembang cabang Sifauroa Sigomo Nias. Pemberkatan akan dilayani oleh Pendeta Immanuel. Pendeta dan tim PI berangkat pada hari ini, tanggal 3 Januari 2021 jam 11.30. Diinformasikan kepada seluruh murid kelas dewasa Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang bahwa hari ini 3 Januari 2021 pembelajaran sekolah minggu melalui via Zoom diliburkan. Akan diadakan kembali pada minggu depan tanggal 10 Januari. Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan terima kasih kepada para donatur beasiswa, yaitu Pendeta Immanuel, Bapak Abun Suandi, Bapak Logimasu Jopedro Sinaga, Dr. Jonathan, Bapak Anggia Trio Murbowo, Ibu Hunaria, Bapak Akuy, Bapak Agustianto, Bapak Mustar dari Lampung, Bapak Haidi Sohar, Bapak Arosoki Telambanua, Saudara Yusa, Bapak Paulus Bomantoro, Bapak Kori Komarudin, Pendeta Muda Artinus, Bapak Hendra Sutanto, Saudari Heni Yuliana, Dr. Haryadi, Saudari Riawati, Bapak Susanto Halim, Bapak Saka, Bapak Anton, Bapak Dwi Sugiarto, Saudari Anggi, Ibu Maria Trifani Onggo, Bapak Sandro, Ibu Tina Diana, Ibu Christine Kurniadi, dan Ibu Felicia Robi. Berbagi kasih kepada sesama dengan cara menjadi donatur tetap dalam memberikan bantuan beasiswa kepada murid, siswa-siswi SD, SMP, dan SMA yang kurang mampu terhitung tanggal 3 Januari 2021, donasi telah cukup. Ya Tuhan, Panitia Sosial Gereja Baptis Indonesia Palembang menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada donatur yang berhati emas dan telah menjadi saluran berkatnya. Diinformasikan kepada para donatur beasiswa bahwa bantuan dapat dikirimkan ke nomor rekening Bank BCA KCP Dempo. Nomor rekening tertera di layar atas nama Ratyuna atau Insinyur Lani Novia Wiguna. Konfirmasi yang telah transfer dapat menghubungi Ibu Yuna atau Saudari Nia. Panitia Sosial juga mengajak sidang jemaat dan simpatisan Gereja Baptis Indonesia Palembang untuk ikut serta dalam dana gotong royong kedukaan bagi keluarga sidang jemaat yang berduka cita dengan cara rutin menyetor uang sumbangan sebesar Rp10.000 per bulannya. Informasi lengkap dapat menghubungi seksi duka dari Panitia Sosial, yaitu Saudara Alvarius Robi. Pengumuman kembali, dibuka kelas khusus multimedia bagi jemaat yang mau mengikuti pelatihan kamera dan editing pada tanggal 12 Januari 2021. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Saudari Nia. Terus mengingatkan kepada seluruh sidang jemaat, penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi. Maka seluruh sidang jemaat dihimbau untuk terus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Jemaat diajak untuk terus membangun mesbah doa serentak seluruh jemaat yang dilaksanakan setiap hari pada jam 9 malam. Pokok-pokok doa sudah disiapkan oleh tim doa yang akan di-share melalui WhatsApp grup gereja.
Pendeta Immanuel dan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat kepada anggota gereja kita yang berulang tahun dalam minggu ini pada tanggal 4 Januari, Bapak Yansir Dame Sinaga. Selamat ulang tahun Bapak Dame. Pada tanggal 6 Januari, selamat ulang tahun kepada Pendeta Robert Steve Knight. Kiranya panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa penutup dan berkat. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur Engkau mengutus Yesus ke dalam dunia, menjadi gembala yang baik bagi kami, sekaligus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Supaya kami boleh datang kepadamu dengan segala keberanian sebagai orang yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapanmu. Bapa kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami baru dengar, yang memberi hidup, yang membawa kami kepada kebenaran, yang membawa hidup kekal hanya melalui Yesus Kristus. Dialah yang kami puja dan kami sembah. Dan kami rindu supaya hidupnya makin nyata, makin dinyatakan di dalam hidup kami. Bapa kami di surga, kami memohon supaya Engkau terus menyertai kami, memberi kekuatan baru setiap hari, apalagi kepada saudara yang kurang sehat, yang kurang kuat. Bapa kami berdoa supaya Engkau terus menolong kami dalam segala usaha kami, segala pekerjaan, dalam kuliah, dalam belajar mengajar, apapun yang menjadi tugas dan kegiatan kami sehari-hari. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa kami juga berdoa supaya Engkau terus memberi kami angin segar, firman-Mu serta Roh-Mu supaya memampukan kami melakukan apapun Engkau tuntut dari kami sebagai anak-Mu. Terus sucikanlah kami oleh kebenaran firman-Mu, supaya setiap hari kami akan terus bertumbuh, makin menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Bangkitlah kerinduan Tuhan untuk kerajaan-Mu, dan supaya kami melihat kemuliaan-Mu yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Lindungilah kami Tuhan dari yang jahat. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan setiap kali kami menghadapi pencobaan, godaan apapun bentuknya, kami bisa menolaknya karena Engkau sudah memperlengkapi kami dengan segala hal yang kami butuhkan. Biarlah Engkau memberkati jemaat gembala kami yang akan sebentar lagi berangkat ke Nias, supaya perjalanan mereka akan selamat sampai tujuan dan balik, serta supaya Engkau memberkati semua yang direncanakan di Nias, pernikahan Artinus dan calon istrinya, supaya semuanya akan berjalan lancar, dan nama Tuhan Yesus Kristus akan terus diberitakan dalam semua acara di sana. Kiranya hati mereka akan bergembira karena Engkau yang memungkinkan, memampukan segala hal yang mereka rindukan dalam hidup baru. Sudah ditentukan dalam Injil. Dan Bapa kami juga berdoa supaya semua pelayanan gereja ini akan terus diberkati. Kiranya fokusnya akan ke kerajaan Allah. Dan supaya nama-Mu, nama Yesus Kristus akan terus dipermuliakan dalam segala-galanya. Dan saudara, jemaat, arahkanlah hati pikiran-Mu kepada Allah yang memberi berkat kekuatan setiap hari. Kiranya Allah, Bapa, kasih-Nya yang mulia, yang luar biasa besar, dan kasih karunia, kekuatan Yesus Kristus yang menang atas dunia ini, atas dosa dan maut, serta penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai
kamu sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Give thanks. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Syukur. Dipersilakan duduk kembali, silakan jemaat untuk mengambil saat teduh. Ibadah telah usai, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.